Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak barangkali membuka dulu maskernya supaya lebih jelas. Sampurasun. Anak sekalian, pada materi yang kedua ini Bapak ditugaskan oleh panitia tentang materi cara belajar yang efektif. Tentu kita tahu kalau Bapak boleh mengulang tadi dalam masa pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 ini, apalagi dalam masa PPKM, tentu pemerintah belum memberikan kebijakan untuk kita belajar secara tatap muka. Namun paling tidak barangkali anak kalian, karena dalam masa pandemi sekolah ini mau tidak mau ya harus tersampaikan kepada peserta didik ya, siswa kelas 7 yang harus mengetahui bagaimana ya lingkungan sekolah di SMP Pacitan 2. Maka pada materi cara belajar yang efektif ini ya tentu dalam masa pandemi dengan masa normal itu jelas sangat berbeda. Kita mulai dari barangkali tadi tentang buku paket buku penggunaan ya HP ya atau gadget itu banyak kendala-kendala yang tentunya pengalaman tahun yang lalu ini terjadi. Yang sangat prinsip adalah kurangnya komunikasi atau bahkan barangkali siswa tidak ada kontak sama sekali dengan wali kelas. Kurangnya komunikasi atau bahkan barangkali siswa tidak ada kontak sama sekali dengan wali kelas. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan, wali kelas itu sangat penting untuk koordinasi dengan kalian. Jadi mau tidak mau kalian, bahkan orang tua untuk selalu konsultasi dengan ya, wali kelasnya. Dalam masa PJJ ini atau daring ini, ya kita tentu akan menggunakan tentu yang paling sederhana, misalnya dengan menggunakan WhatsApp atau Google Classroom atau dengan video call dan sebagainya. Dengan berbagai sumber yang kita gunakan di samping buku paket, ada barangkali dari YouTube atau dari media-media yang lain yang tentu kalau kita menggunakan HP itu ada yang HP-nya yang tidak memenuhi syarat, ya karena barangkali keterbatasan kuota yang sering terjadi justru barangkali jaringan yang kurang baik sehingga tidak bisa menerima ya materi tersebut. Oleh karena itu sangat penting jika kalian menerima ke situ, saya konsultasikan dengan orang tua dan wali kelas kalian. Yang jelas paling tidak berarti yang paling mudah, paling tidak melalui WA. Ya, kalau WA kan sudah jelas dengan menggunakan buku sumber ini, buku paket yang tentunya bukunya sebenarnya nggak usah di-download sebagainya sudah ada. Tinggal dimanfaatkan, digunakan, dipelajari, ya dibaca, sehingga betul-betul bermanfaat. Ya, adapun nanti barangkali bisa menggunakan luring, ya tugasnya di samping sekolah itu kalau sudah memungkinkan barangkali. Tapi mau tidak mau ini buku ini sangat bermanfaat sekali, itu pengalaman. Oleh karena sekali lagi Bapak mengingatkan, siapkan dari sekarang barangkali ya HP-nya atau gadgetnya yang tentunya barangkali ya dikondisikan dengan kalau kalian orang tua kalian yang memiliki komputer dan sebagainya yang lebih baik lagi itu diharapkan seperti itu. Tapi paling tidak yang paling sederhana menggunakan HP sebagai komunikasi informasi di antara bukan hanya wali kelas, nanti guru mata pelajaran yang 11 mata pelajaran itu bisa langsung berkomunikasi dengan kalian untuk menginfokan sesuai dengan jadwal. Sekalian yang Bapak cintai, tentunya dalam materi cara belajar efektif ini Bapak tentu secara gamblang ini sebenarnya ya jika dalam kondisi normal ya Bapak akan mencapai dulu yang normal, nanti akan kita kondisikan dengan yang kondisi dalam COVID-19 ini ya. Kalau secara teori barangkali apa itu yang disebut dengan belajar efektif ya. Jadi belajar efektif itu adalah merupakan proses belajar mengajar yang berhasil guna ya, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman ya, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik ya, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran ini akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berbeda. Wah, kan hebat ya. Dan untuk mencapai belajar yang efektif ini tentunya ya, dalam proses pembelajaran harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tip-tip belajar yang baik dan benar. Yang pertama adalah belajar kelompok. Kedua, rajin membuat catatan ya, intisari dan intisari pelajaran maksudnya. Kemudian yang ketiga membuat perencanaan yang baik. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Kemudian yang kelima, menjadi aktif bertanya ya, jika barangkali kalian mungkin bisa ada sebagainya itu bertanya langsung gurunya, atau kalian berbicara kepada orang tua, kakak dan sebagainya, atau kalian baca buku sumber ya yang kalian pelajari terlebih dahulu sehingga kalian nanti atau bisa nanya ke ya abang Google ya lebih jelasnya untuk mata pelajaran tertentu barangkali ya. Kemudian belajar dengan serius dan tekun. Jadi ada kita fokus ya, tidak sambil main dan sebagainya. Jadi minimal kalian pada waktu kegiatan belajar ini diharapkan nanti sama seperti kalian tatap muka, usahakan kalau kita bicara waktu ya kalian minimal 6:30 itu sudah siap, sudah mandi, sudah sarapan, menggunakan seragam, diharapkan menggunakan seragam. Pas saya belum punya seragam SMP, nangis seragam SD, engkau lihat harus air bodasnya kamu.
Ya, jadi barangkali kalian betul-betul seperti belajar biasa, hanya barangkali secara jarak jauh gitu. Jadi tidak ada asal-asalan ya, apalagi kalau bangunnya kesiangan, ini sangat berpengaruh. Oleh karena itu Bapak harapkan ya, jadi harus fokus, harus disiapkan terlebih dahulu. Hindari belajar berlebihan. Ini kalau misalkan ada seorang yang kadang-kadang itu ya istilahnya sering baca buku, tidak ingat makan ya, kemudian lupa untuk melaksanakan ibadah sholat, ini kurang baik ya, harus ada waktunya ya. Kemudian yang ke-8, jujur dan mengerjakan ulangan pada waktu ujian. Kadang-kadang pada waktu nanti Bapak Ibu akan menyampaikan apakah itu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian tahun, itu ya harus dilakukan secara jujur, diharapkannya seperti itu. Kemudian yang ke-9 ya, kemudian jadilah seorang pemimpin. Jadi kita latihlah rasa tanggung jawab. Jadi kalian harus memiliki rasa tanggung jawab, tidak ketergantungan kepada orang lain, bahwa kalian juga mampu menjadi diri sendiri ya. Kemudian yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru ya, itu pun nanti pada waktu pembelajaran yang dilakukan secara video call ya, ataupun barangkali melalui ya Google Classroom atau WA, bisa juga jawab dan sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk bertanya, ini sudah tadi saya sampaikan. Jadi kalau ada yang belum jelas, di samping kalian bisa barangkali ya menggunakan buku paket, bisa adaptasi soal sebagainya, bisa bertanya langsung kalau masih belum jelas. Kemudian ke-12, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalkan kalian masih belum jelas, bisa gunakan buku pakai, bisa bertanya sama kakak, sama orang tua ya, sehingga yang penting tugasnya itu dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Itu harapan Bapak ya, usahakan dikumpulkan tepat waktu. Ini untuk melatih, membiasakan sesuai dengan kemampuan dulu aja, kemampuan kalian sebagaimana. Pas saya baru mengerjakan misalkan ada 5 soal, pas saya baru 3 soal, tidak apa-apa, yang penting kalian mengerjakan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Kemudian yang ketiga, sudah mengulangi pelajaran yang sudah baik. Jadi usahakan baca dulu, dipelajari, masih belum jelas, baca lagi ya, baca lagi sehingga barangkali ya, kalau istilah orang tua dulu yang bertanya atau para ahli mengatakan bahwa ada 3 kata ya di dalam sukses belajar. Yang pertama belajar, yang kedua belajar, yang ketiga belajar. Artinya kita selalu belajar ya, belajar terus untuk mencari. Orang lain 1 kali bisa, kita 2 kali atau 3 kali atau barangkali 4 kali dan seterusnya. Ini pasti barangkali memerlukan ya waktu dan konsentrasi yang betul-betul fokus untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga cukup istirahat. Yang ke-14 ini cukup istirahat, makan dan bermain ya, tentu dengan terbatas dalam masa pandemi ini. Yang ke-15 banyak berlatih pelajaran ya. Kemudian yang ke-16, ikutlah dengan kegiatan ekskul yang tadi saya sampaikan. Kegiatan ekskul di sekolah kita yang wajib hanya pramuka yang dilakukan secara sistem blok. Adapun nanti zaman Bapak tadi sudah Bapak sampaikan ada 9 kegiatan ekskul yang tentu dilaksanakannya nanti pada kondisi pelajaran tetap muka setelah normal, jika normal ya. Yang ke-17 ini adalah cari seorang pembimbing yang baik, apakah itu kakak atau dengan teman yang dekat atau orang tua yang memahami materi ini perlu selalu dikonsultasikan. Kemudian yang ke-18, jangan suka mencetak teman, diharapkan harus percaya diri ya, lebih baik barangkali membaca buku, pelajari sesuai kemampuan kalian. Yang ke-19, niat dengan sungguh-sungguh. Jadi silakan biasakan sebelum kita melakukan pembelajaran dari ini atau proyek ini ya, berdoa terlebih dahulu supaya kita lebih mantap ya, dan siap pada waktu kegiatan belajar ini. Kemudian yang ke-20, lokasi dan situ yang kondusif. Jadi ini juga memang berpengaruh, ada kalanya setiap kelompok berbeda, ada yang memiliki meja belajar, ada yang tidak, bisa aja di meja makan dan sebagainya. Yang penting kita belajar dengan sungguh-sungguh dan siap. Dimanapun kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian hindari yang ke-21, ini hindari sikap tidak jujur, yang tidak kontek atau tidak mengerjakan tugas, ini kurang baik. Ya. Kemudian yang kedua, ya, metode imitasi itu sebetulnya copy paste, tapi ya paling tidak kita bisa mempelajarinya. Kalau perlu barangkali ya di sini dijelaskan melalui metode ini atau meniru ini, metode ini dijelaskan ketika seorang meniru orang lain atau guru yang lain. Ini kan suatu role model ya. Oh, sikap seperti ini bagus. Jangan yang negatifnya ya, jangan yang kurang baik. Kemudian yang ke-24 kondisi ini adalah situ kondisi yang jelas barangkali banyak ya. Istilahnya manusia bisa belajar dengan pengkondisian, artinya dikondisikan, apalagi dalam masa pandemi ini dan keluarga juga berbeda-beda. Ini kondisi ini tentunya sifatnya relatif, tapi paling tidak niatkan dulu untuk belajar sungguh-sungguh dimanapun kita belajar, baik itu di rumah, di kamar, di halaman, dimanapun, yang jelas setiap hari tidak ada hari untuk belajar. Dan jangan lupa yang terakhir ini ya, kita harus selalu berdoa ya, memohon bimbingannya dari Allah SWT. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya ya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang.
Jadi itu barangkali sebagai gambaran tentang kegiatan kiat-kiat belajar pada waktu masa pandemi dan pada waktu normal. Dan kesiapan kita dalam belajar, tak paling tidak tetap kita harus semangat, ya, semangat dalam belajar dalam masa pandemi ini. Jadi tolong, ya, HP dengan nomornya harus jelas. Tadi sudah bacakan. Buku sumber yang kita gunakan ini salah satu yang sangat efektif untuk Bapak. Ini mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi buku ini setelah nanti orang tua kalian menerima buku pinjaman dari pusat dari sekolah, mohon sudah mulai dari 11 mata pelajaran ini untuk dibuat jadwal untuk kegiatan latihan. Jadi Bapak nanti intinya sekalian akan menugaskan kalian sebagai evaluasi, ya, jadwal kegiatan selama PJJ daring, mulai dari bangun pagi, kegiatan berdoa, ya, kegiatan keagamaan, kegiatan pembiasaan sampai belajar dari jam berapa sampai jam apa dibuat. Misalnya hari Senin kita mulai bangun misalkan jam 4.30 setengah 5 karena subuh 4.35 ya, jam 4.35 ada waktu untuk barangkali tahajud dulu ya misalnya. Kemudian apa yang kalian lakukan? Bangun pagi sholat itu sebagainya, baca Al-Quran atau membaca, setelah itu kalian belajar baca buku ya. Sampai akhirnya nanti pada waktu jam 7 kan sudah siap ya menggunakan seragam ya untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing sesuai dengan harinya ya. Nah, kesiapan itu paling penting. Ini perlu barangkali dibiasakan, dilatih sehingga dapat tadi dilaksanakan. Dan tolong nanti di bawahnya Cimahi tanggal berapa kalian buat, kemudian diketahui oleh orang tua. Diketahui oleh orang tua, mengetahui orang tua, bapak atau mama ya. Nanti dikumpulkan. Jadi buat dalam kertas lembar pada portfolio jadwal kegiatan saya selama belajar pada waktu masa PJJ atau daring ini di rumah, dari mulai bangun pagi sampai kita tidur. Sekali lagi tugasnya adalah membuat jadwal kegiatan harian, ya, jadwal kegiatan harian saya selama PJJ atau daring di rumah, ya, mulai dari bangun pagi sampai kita tidur. Kemudian di bawahnya Cimahi tanggal berapa diketahui orang tua, dan itu juga harus dilaksanakan sehingga nanti terbiasa terlatih dan akhirnya menjadi salah satu kiat dalam belajar supaya lebih baik. Itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan materi tentang cara belajar ini walaupun barangkali waktunya terbatas ada guna dan manfaatnya, dan tadi apabila masih belum jelas bisa nanti pada cara lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.